hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Summa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina fid din. Syai'un billah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa bi sanadinal muttasil ila sayyidinal muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulubihi fi daraini amin. Saya tandanya salah tadi. Wassalisu. Oh iya. Kita lagi membicarakan tentang syarat-syarat sholat. Ya. Sekarang wassalisu yang ketiga, duhulul wakti. Masuknya waktu. Kita rajin betul sembahyang zuhur jam 12, kita sembahyang setengah 12. Iya. Itu namanya belum masuk waktu, tidak sah sholatnya. Walaupun kekurangannya masih 1 menit, kita udah sholat. Itu namanya belum duhulul waktu, belum masuk waktu. Sama juga maghrib puasa, maghrib tinggal 1 menit, nyobain aja duluan. Iya, ini namanya segagak sah puasanya. Begitu juga sholat. Jadi wassalisu syarat yang ketiga duhulul waktu, masuk waktu. Walau bi ghalabati dzanni, walaupun dengan sangkaan yang kuat. Ya, dengan sangkaan yang kuat, bis sholatil muaqqat, sembayang yang punya waktu. Yang mana sembayang yang punya waktu? Ya zuhur, asar, maghrib. Allah bilang dalam Al-Quran, innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Sholat-sholat itu terhadap orang mukmin waktu-waktu yang udah ditentuin. Ya, jadi walau bi ghalabati dzanni, walaupun sangkaan kuat. Ini udah zuhur, sembayang, ya kagak sah kalau belum waktunya. Jadi apa? Masuk waktu dulu. Walau bi ghalabati dzanni, walaupun sangkaannya udah kuat betul. Ghalabati dzanni artinya sangkaan yang mengalahkan, sangkaan yang dominan, sangkaan yang sangat. Udah masa gini hari belum, nggak tahu belum, di sholat aja, di sholat udah rapi salam, baru Allahu Akbar di masjid. Berarti sholatnya diapain tuh? Diulangi, ya. Bis sholatil muaqqah, pada sembahyang yang punya waktu. Emang ada sembahyang yang kagak punya waktu? Ya qobliyah ba'diyah nggak ada waktu. Ya cuma ngikuti aja. Zuhur, baru dia ikutin. Kalau zuhurnya ada waktu tertentu. Sembahyang sunnah umumnya tidak ada waktu muaqqat, kecuali sholat yang 5 itu. Kal fardil asli, seperti sholat fardu yang asli. Emang ada fardu yang tiruan? Fardu asli artinya sembahyang yang tepat waktunya, sembahyang yang zuhur misalnya jam 12. Sekarang kita sembahyang qada zuhur. Kapan waktunya? Enggak pakai waktu, kapan aja boleh. Itu namanya bukan kewajiban yang fardil asli. Fardil asli sembahyang zuhur yang
adaan. Kita mau sholat zuhur nih, ya. Kemudian belum waktunya, ya kagak sah. Sekarang kita mau kodok, belum waktunya, boleh. Sebab nggak pakai waktu kodok. Ya. Udah masuk zohor ke, belum masuk zohor ke, ya. Dia mau sembahyang kodok, boleh-boleh aja. Itu sambil nunggu subuh, sebelum subuh. Sebelum subuh, Iya. kita sholat Kodok. Boleh aja. Sebelum subuh ya. Sebelum subuh. Ya sebelum subuh misalnya, ya jam berapa sebelum subuh tuh? Jam 4. Jam 4. Kita jam 4. Bagusnya mah kalau ada sebelum subuh, jangan kodok dikerjain di situ. Ada yang lebih fadilat, tahajud. Ya tahajud itu. Ya? Iya. Tahajud. Sebab sembahyang malam nih. Kemudian sembahyang malam yang kalau boleh jangan ditinggal 2, tahajud sama witir. Witir. Malah kita disunahkan habis isya tuh witir. Kalau tidak bangun malam. Kalau yang udah biasa bangun malam, saya nggak pernah mau witir habis isya. Ya. Misalnya apa? Kita bangun jam 3:30, oh kemalaman sekarang. Saya bangun jam 4 aja, masih bisa tuh sholat tahajud, udah jam 4. Kemudian habis sholat tahajud, sholat tobat. Tahajud berapa rakaat? 4. Yang biasa saya kerjain kalau bangun jam 4 sekarang nih. Nah, tahajud 4 rakaat, tobat 2 rakaat, habis itu witir dah. Witir itu pas banget itu. Walaupun habis isya kita udah witir. Oh jangan iya boleh, jangan witir lagi. Gak usah witir. Sebab tidak ada satu malam 2 kali witir. Kalau kita udah witir habis isya, ya. Terus kita tidur, malamnya kita bangun, ya. Sholat yang lain dah selain witir. Oh, nggak ada witir situ. Nah, witir nggak ada lagi, sebab satu malaman witir cuma 1 kali. Dan disunahkan sih kalau kita bangun malam, sholat yang lain duluan. Witir itu penutup akhir sholat malam. Iya. Gitu. Sekarang kalau bangun 3:30, wah saya kalau 3:30 ya 5 tuh sholat yang tidak saya tinggalkan. Bangun langsung tahajud. Habis tahajud tobat. Habis tobat tasbih. Habis tasbih, kemudian sholat. Hajat. Yaudah witir. Hajat tuh. Apa? Hajat juga boleh. Sholat hajat. Oh iya, sholat hajat. Saya lupa sholat hajat. Jadi habis kalau bangun 3:30 tuh pasti dah tahajud dulu, taubat, tasbih, hajat, witir subuh dah. Tapi kalau kayak tadi tuh bangunnya jam 4, tasbih yang saya kagak kerjain. Nah, saya kerjain tasbih habis duha. Siang duha. Jadi kita ngaji di masjid sampai isyraq. Jamaah rame-rame sholat isyraq. Pulang dari masjid, saya wirid itu biasa. Waqiah, tabarok, hizbul bahri, hasbunallah wa ni'mal wakil 450. Habis itu kalau masih ada waktu iseng aja dah. Istighfar 100. Ntar subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim 100. Ntar selawat bisa 300, 500, sampai saya lihat udah siang juga nih. Nah, udah saya keluar dah tuh. Ngapain olahraga sama teman-teman tuh banyak. Jalan aja di depan, kagak kemana-mana, ke depan. Nah, pulang terus kalau memang ada isyraq kita sholat isyraq, udah rapi, ngupi, ngupi sih enggak ngeteh, tidur. Itu kerjaan saya tuh. Pagi tidur. Habis tidur bangun duha. Bangun duha sekalian sholat tasbih. Nah, sisanya ya baca Quran, nonton TV gitu aja. Ya. Kalau yang lain kayak saya ya kagak bisa. Saya kan udah pensiun. Kalau waktu kerja tadinya nggak bisa. Iya. Kalau yang udah pensiun ya bisa. Nah, jadi di sini apa? Sholat yang dimaksud fardil asli, sholat yang tepat waktunya.
Zohor kita mau sholat tungguin waktunya. Mau qada zohor bukan fardil asli namanya itu. Ya, kita boleh melakukannya tanpa muakkad, waktu yang ditentukan. Wa tawabihi, dan setelahnya apa? Qobliyah ba'diyah. Ya, qobliyah ba'diyah dia ngikutin waktu fardu asli. Ngikutin ya. Habis zuhur itu ya sebelumnya. Kemudian sesudahnya. Kemudian wa wujudus sababi yakinan, dan adanya sebab secara yakin fillati laha sababun, salat yang punya sebab. Kasolatil kusyuk, seperti sembahyang gerhana. Artinya apa? Kita kalau habis subuh, habis asar, nggak ada sholat lagi tuh situ. Nih. Yang kagak boleh sholat apa? Sunat mutlak. Oh, habis sembahyang asar ya udah. Sembahyang sunat nggak ada. Ya kalau ba'di asar memang kagak ada. Kemudian ada sebab. Sebabnya apa? Gerhana. Terjadinya habis asar. Boleh sholat. Sebabnya ada sebabnya. Kalau ada jenazah? Iya, ya apalagi jenazah. Sebab itu. Iya, sebab namanya. Ada sebab. Jadi sembahyang habis asar ada yang meninggal. Ya kita boleh melakukan sholat jenazah karena apa? Di sini dibilang wujudus sababi yakinan. Adanya sebab secara pasti, secara yakin. Sekarang kalau nggak ada sebab nggak boleh. Habis asar kepengen sholat, kalau kodok boleh, kodok boleh. Ya, jadi yakinan. Fillati laha sababun, sembahyang yang punya sebab. Contohnya kasolatil kusyuk, ya seperti sholat gerhana matahari atau gerhana bulan. Jadi walaupun terjadinya habis asar, terjadinya habis subuh, kita boleh. Itu namanya sholatun laha sababun, sholat yang ada sebabnya. Kalau yang nggak ada sebabnya, sunat mutlak nggak boleh. Fala tasihhu sholatun muaqqatatun, tidak sah melakukan sholat yang punya waktu, yang berwaktu. Ya. Hatta yadkhula waktuha, sampai masuk waktunya. Bayang zuhur ada waktunya, tungguin masuk waktu baru sholat. Sholat asar ada waktunya, muakkad namanya. Nah, udah masuk waktu asar masuk sholat. Maghrib, isya, subuh, begitu seterusnya. Wala sholata laha sababun, dan tiada ada sholat padanya sebab, ya, hatta yujadu sababuha yakinan, sampai terdapat sebabnya secara yakin. Kalau sebabnya kagak ada, jadi di sini wala sholata laha sababun, tidak ada sholat padanya yang tidak ada sebabnya. Hatta yujadu, sehingga ada sababuha yakinan, sebabnya tapi pasti. Misalnya apa? Ini bisa zakatnya gerhana, udah jadi belum gerhana ya? Udah atau belum? Jangan. Kecuali ada umum pemerintah umpamanya, nanti jam sekian terjadi gerhana matahari atau gerhana bulan umpamanya. Nah, kalau memang nyata sebabnya silahkan. Hatta yujadu sababuha yakinan, gitu. Itu syarat sholat yang ketiga. Warabiu yang keempat, istiqbalu ainul ka'bati yakinan fil kurbi. Yang keempat, menghadap ain Ka'bah. Artinya apa? Menghadap wujudnya Ka'bah secara yakin di tempat yang dekat. Misalnya apa? Kita nih lagi haji, kita lagi umroh, kemudian di depan Ka'bah, kagak boleh salah, kita harus sholat menghadap badan Ka'bah. Itu namanya
Ainul Ka'bah, badan Ka'bah. Karena apa? Karena kita dekat. Sekarang kalau jauh dari sini, dari sini emang sembahyang kita pas nggak ke Ka'bah tuh? Tentu. Hah? Tentu. Belum tentu. Kalau diukur-ukur ke Amerika bisa nyampe. Iya, jadi sahabat kagak kalau begitu. Di sini dibilang wazonan, dan secara dugaan yang kuat, fil bu'di, jauh, di tempat yang jauh. Misalnya kita deket Ka'bah, itu nggak boleh kagak tuh, mesti ngadepin ke badan Ka'bah. Ke badan Ka'bah, mau ke pintu, mau samping, mau badan Ka'bah. Sekarang jauh kayak di sini nih, mau badan Ka'bah, pasti enggak? Enggak. Coba kau diukur, Ka'bah di sebelah ke sono. Iya. Kalau pakai kompas, Hah? kompas kan sekarang zamannya. Iya, kalau pakai kompas, kita yakin ke kompas itu bener. Ya, yang penting kita jangan pakai selidikin dah. Kompas kata Marif sono, ya sono dah. Nah, tapi kalau mau yakin coba kita ukur dulu. Oh iya. Iya. Artinya gini. Kalau ditanya orang, sembahyang madhep mana? Madhep kiblat. Kiblat itu mana? Ka'bah. Lalu kalau sembahyang dari sini, madhep mana? Ya madhep Ka'bah. Kemudian kita belum tentu pas sama Ka'bah. Kalau kita belum tentu pas sama Ka'bah, madhep masjid. Masjid apaan? Masjid Mekah. Masjid sama Ka'bah mana gedean? Dan masjid. Nih, sah bayang. Kalau maunya madhep Ka'bah, pas diukur kenanya masjid, sah. Masjid belum tentu juga. Nih, sembayang madhep Mekah. Kampung Mekah, gede betul. Masih sah. Dari sini Mekah aja masih melenceng, belum tentu. Yang penting hati madepnya ke Ka'bah, udah selesai. Jadi hati kita nih harus meyakini bahwa kita madep Ka'bah. Melenceng bukan urusan. Jadi boleh madep Ka'bah, kalau deket pasti harus. Kalau jauh, ini sekarang bicara jauh, belum tentu madep masjidnya. Kagak juga orang madep Mekah. Kagak juga, yang penting hati nyampe ke Ka'bah. Jadi kalau begitu kita sembahyang madhep mana kalau diukur pasti salah. Tapi hati kita sembahyang madhep Ka'bah. Allahu Akbar. Hati kita jadi Ka'bah itu hati. Kamu lempeng bener madhep Ka'bah, nggak ada yang bisa. Walaupun kita pakai kompas. Andai kayak pakai kompas misalnya ya, kita kompas, ini persis Ka'bah. Kita sembahyang berjamaah berapa di sini? Panjang jamaahnya. Ini madhep sono, diukur lewat mana? Kan? Jadi untuk tepatnya tidak mesti kalau kita jarak jauh. Jadi yang menjadi kiblat mana? Hati. Sembahyang mana? Madhep kiblat. Madhep kiblat, hati saya kiblat. Di hati ini kontak kiblat ke sono. Gitu. Jangan hatinya nggak ke kiblat, sembahyang madhep mana? Madhep kiblat, tapi hatinya nih bodoh amat madhep mana nggak sah. Iya, jadi hati kudu madhep kiblat, walaupun kagak pasti. Jadi kalau Allahu Akbar kan kalau sembahyang kita bilang usolli fardol maghribi salah sarokatin takmilal kiblah, itu hati itu yang bilang madhep kiblat. Kalau orang bilang emang bener tuh madhep sono. Iya belum tahu siapa yang ngukur, yang penting hati saya lempeng ke Ka'bah. Hati lempeng. Jadi begitu. Jadi ya as-surutu bukan. Jadi fil bu'di pada jarak yang jauh, ya. Illa fi nafilatis safar, kecuali sembayang sunnah dalam safar. Boleh nggak madhep kiblat? Tapi awalnya aja ketika takbir ngadep kiblat.
Misalnya apa? Kita naik onta, pas naik onta, ada pintu onta madep kiblat. Allahu Akbar, habis sembahyang, ontanya jalan. Ontanya jalan nih, madep sono, madep sini, sah. Itu sholat di atas kendaraan ketika dalam perjalanan. Termasuk kita sembahyang di kapal laut. Iya. Mana sih kiblat? Oh, no kiblat, sembahyang kiblat. Udah sembahyang, perahunya ditiup angin, kacau jalannya. Ya, sah. Ya. Jadi di situ wasolati siddatil khauf, dan sembahyang sangat takut. Utamanya sembahyang perang. Sembahyang waktu perang, Allahu Akbar. Mau madep kiblat mau kagak ke? Ya kalau kita ngadep kiblat tadi incer musuh. Nah, kita terus habis sembahyang, kemudian kita ada musuh di sono, madep sono kita. Sujud madep sono, boleh. Jadi sembahyang kalau di dalam perlayaran seperti naik onta atau naik perahu atau naik mobil, pesawat, ya boleh tidak menghadap kiblat. Termasuk pada sholatul khauf, sholat dalam keadaan takut. Kalau kita lagi perang, negara kita lagi perang, kita waktu zuhur ada bom sono, kita madep sono boleh. Tapi selain dua itu kagak boleh. Sekarang tukang pancing misalnya mancing nih, mancing di laut nih. Nah, dia sembahyang, pada awalnya dia harus cari mana madep kiblat. Oh, sana kiblat. Pas udah takbir mau madep mana kita nggak ada urusan. Jangan di tempat kayak gini, di tempat tetap artinya. Pertama madep kiblat, dia muter-muter. Kalau dadanya udah inhirab kiblat, batal sholatnya. Jadi kalau orang sembahyang Allahu Akbar, ada orang kita nengok gitu, nggak batal. Ya, atau kita ndangak gitu, nggak batal. Atau kita nunduk, nggak batal. Yang membuat sholat kita batal kalau ininya udah berubah dada. Dia nengok, misalnya no kiblat, dia nengok, batal. Sebab ininya udah berirah. Kalau cuman ini doang leher, enggak. Jadi ukuran sholat yang menjadi batal inhirafus sodri anil kiblat, bergesernya dada dari arah kiblat. Nah, sembahyang nengok-nengok gitu nggak batal. Sembahyang kurang ajar tuh begitu. Sembahyangnya kagak ada khusyuk. Jadi saya ulangi sebentar ya. Kalau ada yang kurang paham boleh tanya. Ya. Syarat sholat yang ketiga masuk waktu. Yang dimaksud masuk waktu, ya udah masuk, udah azan gitu. Walau bi ghalabati daini fi sholatil muaqqatah. Walaupun dengan dugaan nggak sah juga. Ya dugaan ya yang kuat pada sholat yang ada waktu. Kal fardil asli, fardu yang asli. Mana fardu yang asli? Sembahyang zuhur pada waktunya, sembahyang asar pada waktunya, itu fardu yang asli. Kalau sembahyang zuhur bukan waktunya, bukan fardu asli. Misalnya sembahyang zuhur jam 5, ya dia kodok. Sembahyang zuhur malam, malam kodok, boleh. Itu namanya fardu yang bukan asli. Yang asli sholat pada waktunya. Ya, watawabihi, dan yang mengikutinya. Yang mengikutinya maksudnya di sini apaan? Ya qobliyah ba'diyah. Wa wujudus sababi yakinan, dan boleh sembahyang karena ada sebab yang yakin. Pillatila sababun, sholat yang mempunyai sebab. Ka sholatil kusyuk, seperti sembahyang gerhana. Fala tasihu sholatul muaqqatun, maka tidak sah sholat yang punya waktu hatta yadkhula waktuha, ya sampai masih waktunya. Sembahyang zuhur ada waktunya kan zuhur. Kemarin udah kita pelajarin asar, maghrib. Sekarang kita sembahyang sebelum masuk waktunya, dia kagak sah gitu. Hatta yadkhula waktuha. Wala sholatun, dan tidak juga sah sholat laha sababun yang mempunyai sebab. Hatta yujadu sababuha yakinan, sehingga kelihatan sebabnya. Misalnya apa? Sembahyang kusuk, sembahyang jenazah, sembahyang apalagi
kusuk matahari, kusuk bulan. Sekarang kita itu namanya sebab. Kamu sholat apa? Sholat kusuk. Sebabnya apa? Gerhana matahari. Mana gerhananya itu? Nah, boleh. Jadi kalau kamu sembahyang apa? Gerhana matahari. Atau kita sembahyang habis asar. Orang tanya, loh kok kamu sembahyang habis asar? Kan kagak boleh. Ya kagak boleh kalau nggak ada sebabnya. Nah, ini ada sebabnya. Sebab apa? Gerhana. Gerhana apa? Gerhana matahari. Mana? Coba lihat. Oh iya benar. Nah, berarti sembahyang habis asar boleh. Sebab mengapa boleh? Karena ada sebab. Kalau kita mau sembahyang yang kagak ada sebabnya, ya kagak boleh. Apa tuh yang sembahyang kagak sebabnya? Salat sunnah mutlak. Usolli rakaataini sunnatan lillahi ta'ala. Sunat apa? Sunat mutlak. Itu yang kagak boleh. Sebab nggak ada sebabnya. Gitu. Kalau kusuk, janazah, ya khusyuk, ya ada sebab. Ya, sebab yang empat istiqbal kiblat, menghadap kiblat. Bagaimana yang dimaksud menghadap kiblat? Ainul Ka'bati yakinan fil qurbi. Badan Ka'bah. Ain di sini diartin apa? Ain Ka'bah. Ain itu wujud. Benda. Bendanya Ka'bah atau badan Ka'bah. Ain Ka'bah yakinan, yakin mestinya. Fil qurbi, ya kalau sembahyang di tempat dekat. Ya. Sembahyang di tempat dekat termasuk di Mekah, termasuk di Madinah sekitarnya, itu termasuk dekat. Enggak boleh salah kiblatnya. Ya. Wazonan, dan boleh secara sangka atau secara dugaan. Fil budi, sembahyang di tempat yang jauh. Sembahyang di Indonesia misalnya. Kita yakin Ainul Ka'bah kita nggak bisa. Ain badan Mekah kita, badan Ka'bah kita nggak bisa. Paling tidak badan masjidnya. Badan masjidnya masih nggak bisa juga. Badan kota Mekahnya. Badan kota Mekahnya kagak bisa juga. Hati kita yang harus lempeng sama Ka'bah. Hati itu pikiran, lempengnya ke Ka'bah. Ya, jadi kalau kita lagi sholat khusyuk, ya, ketika takbir, hati kita bahwa kita lagi ngadap ke Ka'bah. Secara zonan itu namanya, secara dugaan. Kalau diukur walaupun dengan kompas belum tentu, tetapi sah. Sebab sembahyang jarak jauh. Kemudian illa fi nafilatis safari, kecuali sembahyang sunnah pada safar. Sembahyang sunnah pada safar. Padahal sebetulnya bukan sembahyang sunnah saja. Sembahyang wajib pada waktu safar boleh. Tetapi awalnya wajib menghadap kiblat. Di sini kalau dibilang nafilah, kalau nafilah kita lagi sembahyang di atas onta, madep mana aja takbir aja udah. Jadi yang jadi ukuran Ka'bah hati kita. Tapi kalau sholat wajib, awalnya wajib menghadap Ka'bah. Habis udah sholat, apanya tuh jalan, ontanya jalan atau pesawatnya atau perahunya, ya, berputar arah, nggak jadi soal. Dan kedua, fisidatil khauf, sembahyang ketakutan. Sembahyang kalau lagi ketakutan boleh, ya, menghadap mana saja, tetapi diusahakan ketika takbirnya mesti menghadap kiblat. Ya. Coba dah sampai sini dulu, ada yang belum paham, ada yang mau nanya, silakan. Iya. Ini tentang takbir Ustaz. Itu takbir itu sebetulnya utamanya apa Ustaz, waktu kita lagi niat Ustaz. Takbiratul ihram itu apa utamanya apa Ustaz yang begini Ustaz? Hati kita gitu. Kan tuh panjang tuh, saya niat sholat juga kan panjang tuh, maksudnya menghadap kiblat, menjadi makmum tuh maksudnya intinya apa Ustaz yang penting? Artinya Ustaz. Artinya gini, sembahyang yang namanya niat itu berbeda-beda. Kalau kayak kita nih, mazhab Syafi'i lengkap. Usolli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Ada mazhab lain mengatakan kagak sah
sholat niatnya begitu. Habis bagaimana? Niat dalam hati. Saja aku sholat duhur dalam hati, jangan diomongin. Yang kedengaran cuma takbir, Allahu Akbar. Jadi niat itu memang dipermasalahkan di kalangan mazhab. Kalau mazhab kita, kenapa kayak begitu? Supaya kita yakin, diikat kita oleh ucapan kita. Padahal ucapan itu sunnah, niatnya adanya di hati. Nah, jadi pada saat kita takbir, nah ini pertama, tidak boleh suaranya kagak kedengeran, walaupun sembahyang sendiri. Sembahyang sendiri nih nggak ada orang, ya takbir. Waktu takbiratul ihram, suaranya harus didengar. Siapa? Yusmi'u anhu nafsuhu. Ya, yasma'u anhu nafsuhu. Yang dengar dirinya sendiri. Sendiri nggak ada orang. Allahu Akbar. Nggak boleh kita sembahyang dalam hati kita niat atau usolli pada duri apa pakainya. Waktu Allahu Akbar diam aja, nggak sah. Jadi suara takbirnya harus kedengeran. Kalau sembahyang sendiri paling tidak diri. Sembahyang jadi imam, ada makmum, paling tidak tuh makmum biar dengar. Aturan kalau sendiri Allah. Kita jadi imam, Allahu Akbar biar didengar. Makmumnya banyak sampai ke jalan besar so. Kita nih Allahu Akbar kagak kedengeran juga. Mesti ada takbir mubalik yang nyampein. Kita Allahu Akbar di belakang kita nih Allahu Akbar sampai jauh. Buktinya kayak di Mekah gitu. Nah, sekarang kalau misalnya pakai speaker, ya nggak usah pakai takbir mubalik. Ya, sebab kedengeran. Nah sekarang inti pertanyaan Bapak saya kurang paham tadi. Pada saat takbir, ya, ini kita wajib mengkonsentrasikan pikiran pada saat itu. Kalau enggak, kalau kacau tidak sah. Jadi Allah, makanya ada orang yang sembahyang Allah balik lagi. Allah balik lagi. Belum nyetel. Belum connect, ya, belum khusyuk. Jadi Allah, adanya Allah merem-merem, merem-merem kayak orang cacingan. Sebab apa? Dia kepengen yakin. Emang begitu mestinya. Tapi kalau misalnya kita yakin Allahu Akbar, ya udah. Ada yang pikirannya kacau, Allah balik lagi. Nah, saya punya tuh guru tuh di Robaya, almarhum baru meninggal kayak gitu. Ini kita makmum nih mau takbir nungguin dia rapi. Kita Allah. Kagak jadi. Allah. Kagak jadi lagi. Ya, bisa 3-4 kali. Ya, ntar udah Allahu Akbar baru makmum. Allah ada niat. Nah, sebab apa? Kita kudunya memang di situ. Andai kata nggak kedengeran kagak sah. Ya, makanya ini biar kita paham urusan takbir. Ini merupakan awal sholat. Jadi begitu Bapak takbir ya. Mestinya kita, kalau pertanyaan Bapak kayak apa tadi tuh? Maksudnya arti kita itu ucapannya apa Ustaz? Yang pertamanya Ustaz kan panjang tuh. Saya niat sholat dulu tuh panjang, maksudnya tuh kan panjang tuh jadi makmum. Iya. Itu yang maksudnya tuh intinya apa Ustaz yang penting Ustaz? Arti kita tuh diringkas itu maksudnya biar pendek karena kan ada niat takutnya nih. Iya. Paling tidak ngeringkesnya begini, sajaku sholat duhur Allah. Sebab di dalam usolli ada qasad, ada ta'arrud, ada ta'yin. Ada 3 itu. Kemudian usolli namanya qasad, ta'arrud, pardo. Pardo mesti dikata. Ta'yin zuhri atau asri. Segitu aja cukup. Usolli pada zuhri. Allahu Akbar. Intinya di situ. Mengapa? Usolli pada zuhri arba rakaatin kita kagak bilang. Nggak sebut umpamanya. Sah karena zuhur udah pasti 4 rakaat. Usolli pada maghribi salah sarokaatin kagak disebut.
Kalau nyebut maghrib juga udah pasti 3. Usolli pada maghrib salah sarokaatin, orang udah ketahuan 3 disebut lagi umpamanya. Mustaqbilal kiblati kagak disebut juga ngadep kiblat emang. Makanya nggak disebut nggak apa-apa. Udah ya. Lillahi ta'ala Allahu Akbar itu wajib. Kalau Jadi, tentang imam dan makmum, Ustaz? hah? Tentang imam dan makmum perlu, Ustaz? Imam dan makmum. Untuk menyebut Makmuman ya. Atau imaman gitu. Itu perlu. kalau imam di dalam sholat fardu, misalnya kita sholat zuhur rame-rame nih, imam boleh niat imaman, boleh kagak. Kalau dia niat bagaimana? Dapat 27. Dia kagak niat, dia sendiri doang dapat. Makmum tetap sah. Kalau sang makmum kagak nyebut makmuman, dia kagak dapat 27. Namanya sama lagi sama yang sendiri. Jadi supaya dapat 27, yang imam niat imaman, yang makmum niat makmuman. Maksudnya apa? Tandanya kita berjamaah. Ada imam, ada makmum. Tapi kalau sholat Jumat, imamnya kagak boleh, kagak niat imaman, tidak sah semua. Tapi kalau sholat zuhur rame-rame, imamnya tidak niat imam, sah sholatnya. Sholat Jumat nggak boleh. Berarti Ustaz kalau sunnah berarti enggak 3 Ustaz ya? Enggak 3 berarti enggak qasad, ta'arud sama ta'in ya. Kalau sholat sunnah, ya qasad ta'arud ta'in tetap aja yang artinya awalnya pardo jadi sunnah. Misalnya apa? Usolli rakaataini sunnata qobliyata dhuhri. Itu qasad ta'arud ta'ayun, qasad ta'arud ta'yin yang dimaksud yaitu pada usolli, pada sunnah. Pada sunnah apa? Qobliyah atau ba'diyah. Kira-kira gitu. Jadi kita upayakan lengkap seperti itu. Kalau kita nih yang diajarin sama nenek moyang kita udah lengkap banget itu. Padahal ada orang lain mengatakan, tuh kebangetan lengkap kagak sah tuh sholat. Biarin yang bilang orang lain. Yang kita punya aja pakai. Yang kita punya aja pakai. Kalau kita asal tahu aja punya orang, jangan kita ribut. Dia begini, dia begini, dia begitu. Udah cukup dulu ya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kalau disuruh lagi pre ini saya panjangin dikit, ini enggak pre. Iya. Isanya malam aja sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na ma 'allamtana wa 'allimna ilman ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma iftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya zal jalali wal ikram. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil